Saya ini terlahir dari keluarga ya non-Kristen ya. Bapak saya Muslim dan aslinya yaitu suku Bugis, Bugis dan Bone ya. Memang keluarga bapak saya itu semua Muslim. Dari bapak itu semua Muslim, tidak ada satupun yang Kristen. Karena kalau tahu itu kalau keturunan Bugis itu orang-orang Bugis atau orang Makassar itu besarnya yaitu orang Muslim. Nah, ketika waktu kita kecil, seperti biasalah disuruh kita harus ngaji atau harus baca Al-Quran, kita harus sholat gitu ya. Tetapi saya melihat di rumah itu ada Al-Quran, terus saya lihat, saya buka, tapi saya nggak ngerti, ya, saya tidak ngerti ini apa, isinya apa gitu. Saya melihat umat-umat Kristen, anak-anak sekolah minggu ya. Kalau kita kan seneng, anak-anak kecil kan seneng ya, seneng banget lihat pada nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, memuji Tuhan, ini. Saya liatin aja ini mereka lagi apa gitu ya. Lagi joget, saya ikutin begitu ya. Ikutin, seneng, kayaknya seneng banget. Dan pas itu saya pulang ke rumah beraktivitas lagi, terus saya lihat lagi Al-Qurannya itu saya nggak ngerti mau bagaimana gitu ya, gimana ini mau tanya bapak juga ada dia sibuk ini apa. Akhirnya setelah saya pergi main ada ibadah anak sekolah minggu, saya dipanggil lah, mereka ngasih Alkitab gitu ya, saya baca, kok ini jelas gitu ya. Ini saya memperhatikan guru sekolah minggu menceritakan bagaimana itu Tuhan Yesus, bagaimana itu Isa Al-Masih, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu adalah Raja untuk orang-orang Kristen ya. Akhirnya pas minggu berikut setiap hari Rabu, saya ngajak adik saya, "Dek, kamu mau sekolah minggu nggak?" Di mana diajak, pergilah kita sekolah minggu diam-diam. Dan pulang ke rumah, saya kasih tahu ke mama, kata saya, Alkitab gampang kita untuk membaca, kita untuk menghafal itu gampang. Sedangkan saya dapat Alkitab, saya lihat begini Alkitab bersama Al-Quran. Di sini saya tidak mengerti, tapi di sini saya mengerti. Saya bisa baca, saya bisa lihat, saya bisa mengerti ya. Setiap minggu kami berdua adik saya itu ngikut ibadah sekolah minggu ya. Iya, karena kita udah tahu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Kita di dalam hati Bapak menyuruh ayo puasa, iya. Tetapi kita nggak lakukan karena namanya juga anak kecil, kalau udah ditanamkan ilmu atau ditanamkan firman atau apapun pasti udah ada di pikirannya. Setelah itu saya beranjak SMP, kami beribadah, kami sembunyi-sembunyi beribadah, ngumpet-ngumpet, takut udah bilang ke mama juga begitu, kata mama, ayo kita ibadah lah. Dia berdoa, dia kata dia, Tuhan, saya ingin anak-anak saya selamat, saya ingin anak-anak saya tidak mengikuti bapaknya, saya ingin anak-anak saya, ikut keluarga saya menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Bagaimana saya pribadi mengikut Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ya. Saya ini terlahir dari keluarga ya non-Kristen ya. Bapak saya Muslim dan aslinya yaitu suku Bugis, dan Bone ya. Tapi mama saya orang Sangir dan menikahlah mereka berdua
mama mengikut bapak sebagai muslim. Saya ada 2 keluarga, saya yang pertama dan ada adik saya yang cowok. Nah, awalnya memang keluarga bapak saya itu semua muslim. Dari bapak itu semua muslim, tidak ada satupun yang Kristen. Karena kalau tahu itu kalau keturunan Bugis itu orang-orang Bugis atau orang Makassar itu besarnya yaitu orang muslim. Nah, kalau mama saya itu Kristen dan dia saya tidak tahu bagaimana sampai mengikut bapak muslim. Nah, ketika waktu kita kecil seperti biasalah disuruh kita harus ngaji atau harus baca Al-Quran, kita harus sholat gitu ya. Tetapi saya melihat di rumah itu ada Al-Quran, terus saya lihat, saya buka, tapi saya nggak ngerti, ya, saya tidak ngerti ini apa, isinya apa gitu. Dan untuk Alkitab itu saya belum ketemu dengan Alkitab, karena udah SD ya, SD pasti udah tahu baca, masih kelas 1 saya udah tahu baca. Dan di lemari itu pasti ada Al-Quran. Saya melihat ini apa, saya tanya ke bapak ini adalah kitab suci umat muslim. Oh ya, kalau kata bapak, ya udah kamu lihat nanti suatu saat kamu akan mengaji, kamu akan belajar apa arti-arti dari tulisan-tulisan atau Al-Quran itu. Ya karena kita masih kecil ya, kita ya iya gitu. Tapi selang berjalannya waktu kami mau main kemana atau apa, karena kita tinggal di kampung mama dan keluarga mama itu semua Kristen. Kalau keluarganya bapak itu semua ada di kampung sebelah. Setiap hari kita mau ngajak ke masjid, tapi namanya juga anak kecil, kalau perempuan kan nggak bisa diajak ke masjid. Ya di rumah sholat bapak ke masjid, pulang ke rumah setiap hari seperti itu. Dan waktu saya masih sudah kelas 5 SD, saya melihat umat-umat Kristen, anak-anak sekolah minggu ya. Kalau kita kan seneng, anak-anak kecil kan seneng banget lihat pada nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, memuji Tuhan, ini. Saya liatin aja ini mereka lagi apa gitu ya. Lagi joget, saya ikutin begitu ya. Kayaknya seneng banget. Dan pas itu saya pulang ke rumah beraktivitas lagi, terus saya lihat lagi Al-Qurannya itu saya nggak ngerti mau bagaimana gitu ya, gimana ini mau tanya bapak juga ada dia sibuk ini apa. Akhirnya setelah saya pergi main ada ibadah anak sekolah minggu, saya dipanggil, ayo sini Tasya katanya, ayo sini ikut gitu. Saya liatin ikut pergi ke situ, tapi lihat kiri kanan dulu takut ada bapak gitu kan, ada bapak saya, lihat takutnya dimarahin di apa ya. Saya lihat tapi enggak, seneng. Jadi ketika mereka anak sekolah minggu itu memuji Tuhan, saya seneng banget, saya gembira, saya sukacita gitu di hati ini, seneng banget ya. Saya ikut memuji Tuhan, saya ini terus pas di firman mereka ngasih Alkitab gitu ya, saya baca, kok ini jelas gitu ya. Ini saya memperhatikan guru sekolah minggu menceritakan bagaimana itu Tuhan Yesus, bagaimana itu Isa Al-Masih, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu adalah Raja untuk orang-orang Kristen ya. Pulang ke rumah setiap hari begitu, saya teringat-ingat, saya senang, saya nyanyi lagu-lagu sekolah minggu gitu. Akhirnya
pas minggu berikut setiap hari Rabu, saya ngajak adik saya, "Dek, kamu mau sekolah minggu nggak?" Budiman diajak, pergilah kita sekolah minggu diam-diam. Dan pulang ke rumah, saya kasih tahu ke mama, kata saya, Alkitab gampang kita untuk membaca, kita untuk menghafal itu gampang. Sedangkan saya dapat Alkitab, saya lihat begini Alkitab bersama Al-Quran. Saya di sini saya tidak mengerti, tapi di sini saya mengerti. Saya bisa baca, saya bisa lihat, saya bisa mengerti ya. Setiap minggu kami berdua adik saya itu ngikut ibadah sekolah minggu ya. Berjalannya waktu sampai saya itu SMP. SMP, tapi setiap mau Lebaran tetap kami mau puasa, Bapak bilang puasa. Iya, karena kita udah tahu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Kita di dalam hati Bapak menyuruh ayo puasa, iya, tetapi kita nggak lakukan karena namanya juga anak kecil, kalau udah ditanamkan ilmu atau ditanamkan firman atau apapun pasti udah ada di pikirannya. Setelah itu SMP, saya beranjak SMP, kami beribadah, kami sembunyi-sembunyi beribadah, ngumpet-ngumpet, takut, udah bilang ke mama juga begitu, kata mama, ayo kita ibadah lah. Dia berdoa, dia kata dia, Tuhan, saya ingin anak-anak saya selamat, saya ingin anak-anak saya tidak mengikuti bapaknya, saya ingin anak-anak saya, ikut keluarga saya menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Tentunya. Akhirnya kami ikut beribadah, kami ngumpet-ngumpet ya, atau sembunyi-sembunyi beribadah. Setiap hari Minggu itu saya pribadi ya, saya udah simpan baju, udah lipat baju-baju buat gereja itu di dalam kantong plastik, kantong kresek, saudara, kantong kresek. Terus pergilah kita ke rumah karena keluarga mama kan Kristen. Kami jalan pergi ke rumah tante untuk ganti baju di sana. Nah, ganti baju di sana kita pergi ke gereja. Setiap hari Minggu begitu, pergi ke gereja, pulang lagi, kita mampir ke rumah tante, kita ganti baju lagi, baru pulang gitu. Nah, Bapak selalu memperhatikan kami, di mana anak-anaknya. Dia nanyalah ke mama, Tasya kemana? Kata mama, ya mungkin dia lagi main kali di rumah teman atau di apa. Jadi berbohong, tetapi kata saya, itu berbohong bukan karena berbohong kejahatan ya, karena itu berbohong karena kita mau mencari Yesus ya. Karena satu kerinduan saya, hati saya itu pengen memang benar-benar saya ini mau menerima Yesus, mau mencari Yesus sebagai juru selamat saya ya. Jadi mama saya juga berbohong, oh ini begini gitu. Ya, dia percaya, oh iya, oke. Karena aktivitasnya Bapak itu dia sebagai seorang nelayan. Jadi sore udah pergi ke laut mencari ikan, terus pulangnya pagi, habis pagi itu dia harus istirahat dulu, karena semalaman dia nggak tidur karena mencari nafkah, mencari ikan untuk menghidupi kebutuhan anak dan istrinya ya, anak-anaknya. Setiap itu hari begitu. Lalu pokoknya ini kata Bapak, awas ya katanya. Kenapa awas apa ya? Pokoknya awas saja. Nah kalau kadang ada pesta pernikahan atau acara-acara apapun keluarga mama itu, kan itu ada pasti ya ada daging B2 ya. Daging B2 itu pengen ini apa gitu ya, kata mama, ya udah makan aja, habis makan kamu sikat gigi, kamu cuci mulut biar tidak bau, katanya. Kalau pulang kan ntar Bapak cium gitu, kok ini bau apa, bau daging babi atau apa gitu. Jadi pengen makan, jadi kita makan,
kita sikat gigi, pulang rumah kita sikat gigi, cuci muka, mulut, apa semua, biar pulang di rumah tidak ketahuan. Jadi kita tidak ketahuan yang mana kita ini sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Saya pribadi juga, mama juga begitu. Nah, setiap hari kami beraktivitas begitu. Nah, pas waktu ada ibadah pemuda remaja, jadwalnya ke saya. Terus kata saya begini, Mak, kita mau ibadah bagaimana, Mak? Ya udah ibadah aja. Nah, di samping samping rumah saya itu rumah opa. Nah, kita bikin ibadah di situ. Kita bohong lagi ke bapak. Bapak nanya karena kita lagi sibuk-sibuk apa-apa. Bapak nanya, itulah mau ngapain? Lagi ada acara apa? Terus mama bohong. Mama bilang, oh ini si Tasya ada ibadah OSIS. Katanya ibadah OSIS dari sekolah. Jadi ibadah di situ. Terus kata bapak, bapak sih kalau untuk masalah sekolah, untuk organisasi-organisasi apa dia tidak melarang. Dia tidak melarang karena sekolah. Kenapa? Emang Tasya nggak ada rumah. Tasya ini kan, ini maksudnya ibadah OSIS itu ibadah umat Kristen. Emang boleh, kata bapak. Ah, nggak apa-apa lah karena OSIS, ya udah nggak apa-apa di rumah. Oh, oke, nggak apa-apa lah karena kita udah ini. Padahal itu ibadah pemuda remaja gereja. Gereja gitu. Tetapi saya berdoa, Tuhan, saya menerima kamu, menerima engkau sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan Yesus Kristus saya, penolong saya, sebagai juru selamat saya. Saya berdoa, Tuhan, tolong apa yang kami lakukan, mengambil tindakan langkah, tolong Tuhan menutup rapat mulut Bapak saya, atau jangan sampai dia marah kepada saya, atau dia marah kepada adik saya, atau dia marah kepada bapak saya, mau mukul mama saya. Itu berdoa. Dan Tuhan, semoga suatu saat bapak saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia. Begitu saya berdoa, mama saya juga berdoa, dia ibadah Tuhan, kata dia, Tuhan, jangan sampai anak-anak saya salah langkah. Engkau selamatkan anak-anak saya, selamatkan suami saya. Begitu dia berdoa. Hanya waktu berjalan terus, kami umpet-umpetan dari Bapak, kami bohong-bohongin Bapak soal masalah ibadah. Tapi kata saya, Mak, itu bukan bohong sih, bohong dosa, tapi itu adalah kebohongan untuk menerima Yesus, kebohongan yang baik, gitu ya. Akhirnya saya mengambil satu keputusan. Satu keputusan itu kelas 2 SMP, saya langsung bilang begini, Tuhan, saya mengambil keputusan langkah untuk menunjukkan kepada Bapak, saya ini adalah anakmu. Saya sudah mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya bukan Muslim lagi, atau saya bukan Islam lagi. Karena saya ini adalah Kristen. Jadi saya langsung pagi hari Minggu, Bapak lagi di depan duduk, saya lagi udah ganti baju, bawa Alkitab, saya pegang Alkitab itu. Pokoknya saya udah niat untuk nunjukin ke Bapak yang mana saya udah mengambil keputusan. Walaupun saya udah 14 tahun waktu itu. 14 tahun saya udah ambil keputusan. Saya pergi, Ma, pergi ya. Saya gitu, pergi ya. Selamat pagi, shalom. Bapak saya lihat, saya noleh ke belakang begini, dia lagi liatin saya jalan. Terus dia nanya ke Bapak. Saya udah bilang ke Mama, Ma, nggak usah sembunyi dari Bapak. Kalau Bapak tanya, bilang aja saya ke gereja. Karena saya udah mengambil keputusan yang tepat. Saya udah besar, kata saya. Udah 14 tahun ya, pastinya bukan anak kecil lagi ya. Saya udah mengambil keputusan. Karena saya bisa mengambil keputusan ya. Nah, dari situ tanya, itu Tasya mau kemana? Kata Mama, dia mau ke gereja. Dan puji Tuhan, sangat luar biasa. Tuhan itu baik dan luar biasa ya saudara. Bapak saya tidak marah. Bapak saya diem. Dia hanya diem aja. Saya pulang ke rumah, dia diem. Tidak ada satu kata pun untuk memarahi saya. Untuk ini dia diem. Akhirnya setiap hari saya begitu, saya ikut sekolah minggu,
saya ikut ibadah, ibadah pemuda remaja, ibadah ini. Dan waktu masih saya SMP, puji Tuhan, saya diangkat jadi guru sekolah minggu. Padahal saya baru ini ya, kamu ini sebagai guru sekolah minggu. Jadi tanggung jawabnya Tuhan, kok saya masih ini masih butuh belajar, saya masih ini kok Tuhan udah mengizinkan saya untuk menjadi melayani anak sekolah minggu itu masih kelas 2 SMP. Ya saya bersyukur Tuhan, terima kasih banyak. Jadi selama itu adik saya ibadah, saya ibadah. Akhirnya di berjalannya waktu bapak saya ngomong ke adik mama, katanya, saya tidak tahu itu Hetty, mama saya namanya Hetty. Itu Hetty itu agamanya apa, mau bilang muslim, tidak pernah untuk ke masjid atau tidak melakukan, apa namanya, perintah sholat ya, atau apa gitu. Tapi terus mau bilang Kristen, saya tidak pernah melihat, mama saya dia pergi ke gereja. Karena dia tidak tahu kita itu ngumpet-ngumpet simpan, sembunyi-sembunyi untuk pergi ke gereja, mama pergi ke ibadah kolom atau ibadah konseling gitu ya. Akhirnya karena udah dengar begitu, mama ngambil keputusan juga untuk ikut ibadah. Awal-awalnya saya tunjukin, mama nggak berani. Akhirnya karena dia sudah mendengar perkataan bapak begitu, langsung ayo. Saya bilang ayo mak, kita bersyukur sama Tuhan. Kita ibadah di rumah. Pokoknya seperti Tuhan itu menutup sama seperti yang Sam Abednego ya, yang dibuang di dalam gua itu, Tuhan menutup singa-singa, menutup mulut singa-singa itu supaya tidak mau menerkam mereka. Begitu Tuhan bikin kepada bapak saya. Ibadah dia menerima, dia bikin tenda, dia bikin apa. Tetapi untuk mau ikut kita belum. Karena ada berapa hamba Tuhan datang ke dia untuk mau menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu begini-begini. Tetapi kata dia, walaupun siapapun juga yang mau mengajak saya untuk menerima Isa Al-Masih itu saya tidak mau. Itu dia, saya tidak mau. Tetapi mama saya pribadi, adik saya itu berdoa setiap hari, Tuhan, Engkau selamatkan anak-anak bapak saya, adik saya, mama diselamatkan lagi, ditarik lagi, mama, Engkau menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya suatu saatnya nanti Bapak Engkau akan mengetuk hati, mengubah dia. Sekeras batu, saya katakan, walaupun batu itu keras, tidak bisa dihancurkan secara manusia, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan merubah hati Bapak yang keras kepala atau keras itu hatinya akan menerima Yesus Kristus. Setiap hari kita berdoa begitu, kita berdoa. Akhirnya saya SMA gitu, tapi doa saya kepada Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Saya tidak berdoa lagi untuk Tuhan, ketuk hati Bapak, Tuhan ini, Tuhan itu ke Bapak, biar Bapak menerima Engkau sebagai juru selamat. Tidak, saudara. Tetapi saya berdoa, saya mengangkat kedua tangan saya, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, jadilah apa yang Kau inginkan. Jadilah seturut mana baiknya Kamu, Tuhan, kepada Bapak. Berjalan waktu saya melayani 2015, saya memberi diri untuk dibaptis. Saya minta Tuhan, saya ingin baptis, saya ingin lebih dekat lagi untuk menerima Yesus. Dan saya dibaptis 2005, saya melayani Tuhan, saya setia terus melayani Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, selama 35 tahun kami bergumul, kami sabar, kami setia menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan bilang itu sabar. Tasya, kamu harus sabar, mama kamu harus sabar. Akhirnya puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya sangat berterima kasih. Hamba-hamba Tuhan juga yang bantu doa saya, sekarang ada di Lampung, ada di mana. Tahun 2019 itu
bapak saya telepon saya. Bapak saya telepon, Tasya, Bapak mau masuk, mau gereja. Di hati saya kaget. Saya kaget. Mau gereja, ndak salah kata saya, ndak salah. Iya. Nah, ada yang tetangga saya, istri dari om saya itu dia Muslim. Dari Muslim, dia ikut suaminya masuk Kristen. Tetapi dia belum mengetahui, dia belum gak ada mentor, saudara yang kasih Tuhan, tidak ada mentor. Jadi dia datang ke saya, dia bilang, Tasya, saya pengen dibaptis, bagaimana ini? Nah, dari saya itu saya ingin ke dia. Nah, yang tante ini yang Muslim ngikut Kristen, itulah dia ngomong kepada bapak juga, Pak, saya ini Muslim. Pasti Bapak akan melihat bagaimana perbedaan saya Kristen, perbedaan Muslim dulunya yang dulu sama sekarang itu beda. Oh gitu ya, iya. Akhirnya sudah dia katakan, Tasya, Bapak mau pengen dibaptis. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Ya sobatku, seperti yang sudah kita saksikan bersama bahwa hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang sangat amat baik, telah dipilih oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus. Nah, untuk itu yang penasaran dengan kisah selengkapnya, mari kita lanjutkan menyelesaikan video atau kesaksian berikut ini, silahkan. Terus kata saya begini, puji Tuhan, Pak, kalau Bapak itu mau dibaptis dengan paksaan orang lain, mendingan jangan. Saya mau itu Bapak menerima Yesus itu memang benar-benar itu dari hati Bapak. Bukan karena orang lain, bukan karena paksaan, tapi saya mau itu Bapak itu menerima Tuhan Yesus itu dari perjumpaan Bapak dengan Tuhan Yesus. Kata dia, iya, tidak ada paksaan sama siapapun. Bapak sendiri yang ingin mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saya di situ, saudara yang dikasih Tuhan, saya nangis, tapi saya tahan, puji Tuhan, ya oke. Tapi saya tidak tahu kalau bapaknya itu mau baptisnya itu hari Minggu, besoknya hari Minggu. Pas tutup telepon, saya cuma angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Doa saya selama sama mama, selama 35 tahun saya berdoa, bergumul sama mama juga. Mama ya mungkin kalau sekarang mama 2015 udah dipanggil Tuhan ya saudara, udah meninggal. Saya bilang, Ma, doa kita udah sia-sia, doa kita Tuhan mengabulkan saat sekarang. Saya juga sedih karena apa saudara, kerinduan mama itu, mama pengen ibadah bersama-sama Bapak, tetapi ya Tuhan berkata lain. Mama dipanggil Tuhan 2015. Jadi saya berdoa, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mengubahkan batu sekeras apapun juga itu. Kalau kita tahu ya, kalau orang-orang Bone, orang-orang Bugis itu keras. Engkau merubah Bapak saya menerima Yesus. Akhirnya di live streaming, di live ada yang tag saya, tag di FB ini, adik saya WA, Kak, Bapak ini ya mau dibaptis ya. Kemarin Bapak telepon, katanya dia mau baptis, tapi nggak tahu deh. Ini dia tadi pagi-pagi udah ke gereja katanya, ke gereja. Di live streaming lah, saya ikut live di situ. Saya cuman satu yang saya cuma ungkapan syukur aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, 35 tahun kami bersabar, kami menunggu bagaimana 2019 itu Tuhan
menyentuh hati bapak saya, dan bapak saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus dan dibaptis, saudara. Dan tidak sampai di situ ya, saya juga di hati saya begini, aduh Tuhan, keluarga-keluarga bapak saya bagaimana ya? Tuhan tolong, Tuhan, kata saya, Tuhan tolong. Pasti akan kejadian seperti itu. Selang seminggu dia dibaptis, dia telepon kepada saya, dia mengatakan waktu dia pergi ke laut, ketemulah orang di laut, itu katanya Aba, dipanggilkan Aba. Mbak, ditunggu, ada acara di kampung di adeknya gitu. Pas bapaknya pergi ke situ, itu udah semua itu, udah semua, bawa turun aja. Itu kan, ya Tuhan. Itu semua keluarga udah ada di situ, Bapak Ibu. Keluarga bapak saya udah kumpulkan haji, udah kumpulkan ustadz, udah semua di situ, udah duduk di situ, akhirnya di situ dia bapak saya diserang. Kamu ini begini begitu, masa ini kamu itu, saya tidak mau angkat kamu sebagai anggap kamu sebagai kakak saya. Kamu dikeluarkan dari keluarga saya, keluarga kami. Kami sudah tidak pandang kamu lagi. Bapak saya cuma diam, Put. Bapak saya cuma diam. Dia bilang begini, saya udah mengambil keputusan dan itulah yang terjadi, kata dia. Saya udah mengambil keputusan dan itulah yang terjadi. Terus kalian mau apa? Oh, kami sudah tidak mau anggap kamu itu sebagai keluarga kami. Akhirnya ya udah, sudah seperti ini, kalian mau apa? Akhirnya akhirnya bapak saya pulang ke rumah dan dia telepon ke saya. Terus saya katakan, Pak, memang seperti itu akan terjadi. Bapak sudah tidak usah mendengar apa kata mereka. Tidak apa-apa, mereka membuang bapak saya, jadi sudah tidak anggap sebagai keluarganya. Ini apa segala macam penolakan terjadilah. Itu sampai di FB waktu bapak ini, saya di FB karena takut ini ke bapak saya hapus pertemanan keluarga dari ponak sepupu saya, yang keluarga dari bapak ya. Ini gitu, karena dia sendiri di sana untuk menghadapi mereka, jadi dia hanya diem. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia telepon ke saya. Terus saya kasih kekuatan Tuhan. Saya jauh, bapak saya di Manado, terus saya di Jakarta. Tuhan, bagaimana adik saya adik saya laki-laki, jadi untuk takutnya nanti kalau dia maju untuk membela bapak, takutnya perang gitu ya. Akhirnya saya bilang, udah nggak usah kamu nggak usah komen apapun kayak itu, nanti kita itu ke bapak aja, kita diem aja. Saya bilang ke bapak, Pak, udah nggak apa-apa bapak, satu keputusan yang luar biasa yang bapak ambil itu, tidak usah melihat mereka mau buang bapak, mereka mau ini bapak, tidak menganggap bapak sebagai kakak mereka. Selama ini kan mereka juga tidak pernah datang ke bapak, tetapi mereka membuang bapak, tapi suatu saatnya nanti pasti mereka akan menganggap bapak lagi, mereka akan menerima bapak lagi. Bapak fokus aja untuk menerima Yesus, setia sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Saya katakan seperti itu. Jadi setiap saya telepon, Pak, ibadah ya, harus mendekatkan diri sama Tuhan, biar walaupun mama sudah tidak ada sama-sama kita bapak itu memang mama juga sukacita, harusnya di sorga kita akan bertemu sama mama. Kita tidak jalan yang lain, bapak ke kanan, bapak ke kiri, kita ke kanan, tetapi sekarang ini kita sudah sama-sama menuju jalan yang lurus, kata saya. Dan suatu saatnya nanti ketika kita pulang ke rumah bapak, kita udah akan bertemu dengan mama di sorga, kata saya. Ini, dan waktu saya itu, saudara-saudara, waktu bapak saya belum menerima Yesus itu, kita sebagai ini, kata dia ini sangat bersalah, katanya.
dosa anak-anaknya itu saya yang tanggung katanya, karena sudah murtad dan murtadin ya. Itu dosa semua ke dia. Terus kata saya begini, Pak, dosa itu kita masing dosa saya yaitu dosa saya, dosa Bapak itu dosa Bapak. Tetapi ada satu pribadi yang sudah menebus dosa kita yaitu siapa? Yesus Kristus. Kata begitu. Jadi bukan Bapak bilang dosa saya ini Bapak yang tanggung. Bagaimana nanti Bapak meninggal di alam kubur? Tidak, Pak. Kalau kita udah menerima Yesus, kita akan selamat, kata saya. Enggak ada untuk bagaimana di liang kubur lah, bagaimana di ini, enggak. Kata saya begitu kepada Bapak. Di dosa Bapak udah, tetapi pribadi Yesus sudah menghapus, menebus dosa-dosa kita. Gitu, saudara yang kasih Tuhan. Dan 2019 kemarin Bapak mengambil keputusan yang luar biasa, dan penolakan terjadi kepada Bapak saya, dan saya sama senang, hati saya udah lega, tapi masih dalam bergumul juga ya saudara-saudara, karena Bapak di Manado saya rindu sekali untuk mau mementori, mau membawa Bapak lagi lebih dalam lagi untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi Yesus kepada Bapak. Tetapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong Roh Kudus ada bersama-sama dengan Bapak supaya Bapak itu tidak salah, maksudnya dia sudah menerima Yesus, tetapi karena tidak ada mentor atau tidak ada orang untuk mau mengarahkan dia, bagaimana takutnya dia banyak keluarga, takutnya dia diajak lagi sama keluarga begini dan berbalik. Itu yang jadi masih dalam pergumulan juga saya ya untuk berdoa kepada Bapak. Dan satu kerinduan saya pengen mengajak Bapak untuk datang ke Jakarta, tinggal bersama saya, supaya saya pengen bimbing dia terus, saya pengen bimbing dia lebih dekat lagi sama Tuhan. Akhirnya itulah kesaksian kami yang luar biasa, Bapak Ibu, bagaimana kerinduan hati saya, kerinduan hati mama saya untuk menyelamatkan saya, adik saya, dan bapak saya menerima Yesus Kristus. Pengorbanan kami, kesabaran kami membuahkan hasil yang luar biasa. Kami berdoa dan 30 tahun, 35 tahun kami menanti Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Semoga Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan lewat kesaksian saya pada malam hari ini bisa menguatkan kita semua, yang mana kita harus tetap setia, kita harus tetap berpegang terus sama Tuhan ya. Banyak masalah, banyak pergumulan apapun yang kita alami saat ini, kita tetap setia sama Tuhan. Jangan kita kalah dengan orang-orang murtadin ya. Jangan kita kalah, karena jangankan dari kata bilang kita dari lahir atau dari dalam kandungan itu sudah Kristen, tetapi jangan sampai kita mau kalah dengan kita, dengan orang-orang murtadin, orang-orang yang dari seberang menerima Yesus. Jangan kita kalah, tapi kita harus menunjukkan kasih, menunjukkan bahwa kita memberitakan Injil, atau kita menceritakan tentang Yesus kepada umat-umat, teman-teman, tetangga-tetangga kita. Akhirnya cuma kita menyaksikan, kita bercerita, tetapi kita tidak melakukan, tetapi kita kalah dengan mereka ini, atau kalah dengan saya yang orang murtadin, orang yang dari ini menerima Yesus. Tapi tetap kita setia, dan biarlah ya Bu Yani ya, Pak Kasdim ya, kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu
yang sedang melihat atau sedang menyaksikan kesaksian saya. Dan tentunya Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat luar biasa. Sangat baik dan sangat luar biasa bagi kami keluarga. Dan saat ini saya juga, ya puji Tuhan, satu doa juga mama saya dan satu kerindu saya mendapatkan suami saya seorang pendeta juga, puji Tuhan. Dan saya mempunyai anak 4 ya, mempunyai anak 4, 1 cewek, 3 cowok. Dan tadi yang nangis-nangis itu karena dia lihat saya, dia pengen ke saya. Dia itu masih 2 tahun. 2 tahun. Puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi kesaksian saya, menjadi sukacita saya berbagi buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Demikianlah video kesaksian yang sudah kita saksikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga memberkati saudara kita ini. Biarlah imannya semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Mari kita saling doakan agar teman-teman kita yang masih murtad, yang iman mereka masih belum kuat, agar iman mereka semakin kuat dan tidak digoyahkan oleh apapun. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai dan melimpah atas kehidupan mereka. Dan juga kita saling mendoakan agar kita juga semakin kuat di dalam Kristus. Sebab dunia semakin jahat, oleh sebab itu berjaga-jagalah dan terus bersandar bersama Yesus. Ya saudaraku, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang selalu setia dukung dan juga support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua. Semoga bahagia dan terus diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi sekian dan terima kasih, dan selalu sampai jumpa di video kami selanjutnya. Haleluya.